Ya, pemirsa jelang arus mudik Lebaran 2023, pemerintah, para pemangku kebijakan transportasi siap mengantisipasi lonjakan mobilitas orang dan juga barang yang akan menyebabkan kemacetan di jalur transportasi. Betul. Apa saja strategi untuk mengurai kepadatan selama arus mudik hingga arus balik pada tahun ini? Kita bahas pagi ini bersama narasumber kami di studio sudah hadir Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan RI, serta Pak Irjen Pol Firman Setiabudi, Kepala Korlantas Polri. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Kami ingin lebih dalam, ingin mengetahui kesiapan mudik nih Bapak-Bapak. Dari Pak Menteri Perhubungan terlebih dahulu. Pak Budi, bagaimana kesiapan mudik di tahun ini? Dari mudik lewat udara, laut, kemudian kereta. Ya, kita dahului dengan melakukan riset dan risetnya surprise ya, kenaikan tinggi yang akan mudik 123 juta. Lalu kami laporkan pada Pak Presiden memutuskan bahwa walaupun 123 juta harus di-manage dengan baik. Setelah itu kami berkoordinasi dengan Kapolri, Pak Kakor Lantas dan stakeholder untuk menata, merencanakan apa-apa yang dilakukan. Dan dari situ kita melakukan improvement prasarana yang ada ya. Seperti kemarin bersama Presiden kami meninjau Merak. Di situ ada penambahan pelabuhan yang signifikan. Lalu tidak sampai di situ saja. Setelah itu kita melakukan mapping. Di mana sebenarnya tempat mudik yang krusial. Kami memetakan semuanya di seluruh Indonesia ya. Ada di Cipali, ada di Merak, ada di Batam, ada di Jawa Timur Madura, Banjarmasin, Sulawesi Selatan, ada juga di Ambon dan juga di Sorong. Nah semua itu kita petakan, setelah itu kita evaluasi prasarananya, setelah itu bekerja dengan Korlantas, menugaskan petugas-petugas. Nah, dalam finalisasi perencanaan ini kami ada rekomendasi. Dan rekomendasi itu kita bicarakan intent antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kementerian PUPR, dengan koordinator Menko PNK. Dan ini kita laporkan Pak Presiden. Ini kan ada potensi kemacetan di tahun lalu ya Pak, Ya, Merak tepatnya. Ini bagaimana ya. antisipasi dengan kepolisian untuk mengurai kemacetan ini di tahun ini? Betul. Nah lalu dengan apa yang kita lakukan bersama, ada SKB Kakor Lantas, Dirjen Darat dan Dirjen Bina Marga. Ini sebagai satu payung hukum bagi nanti Pak Korlantas selaku komandan pelaksanaan di lapangan untuk mengatur ya. Nah tahun lalu kita memang jujur ada 2 titik yang kita bermasalah. Itu di Merak ya, karena kekurangan pelabuhan. Sekarang kita udah tambah 4 pelabuhan. Ya. Yang kedua di Cipali. Di Cipali ada tambahan jalur sampai kilometer 72. Sehingga kontraflow yang dari Cipularang bisa diatasi dengan baik. Namun demikian jujur kami sampaikan dengan jumlah yang besar kita harus berhati-hati untuk memanage atau mereka yang pulang di jam-jam tertentu. Nah oleh karenanya kita menganjurkan mulai besok mudik lah ya. Lebih awal gitu. Lebih awal. Jangan tanggal 19 sampai tanggal 20 itu padat sekali. Itu key salah satu yang kita anjurkan. Nah ini mumpung belum tanggal 13 lakukan itu mulai besok. Oke, berarti memang dihimbau untuk mudik lebih awal begitu ya Pak Budi ya. Tapi kalau kita lihat memang tahun ini menjadi tahun pertama setelah pandemi begitu ya Pak ya, di mana masyarakat memang sudah lebih leluasa begitu untuk melakukan mobilitas dan juga utamanya dalam musim mudik ini pulang ke kampung halaman begitu alias mudik. Bagaimana kemudian seperti apa Pak Budi kalau melihat perbandingannya jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya? Apakah ini lonjakannya cukup drastis dan bagaimana kemudian masyarakat merespons himbauan untuk mudik lebih awal sejauh ini? Ya, kita memang memetakan perkembangan itu luar biasa. 123 juta itu luar biasa. Dan kami benar-benar menghimbau untuk lebih cepat. Dan alhamdulillah kenaikan jumlah penumpang mulai kemarin itu mulai naik ya.
Dan ini menunjukkan bahwa masyarakat itu sangat mendengar apa yang kita lakukan. Tetapi masih belum cukup. Kami membutuhkan media untuk mengkampen mudik lebih cepat. Mudik jangan pakai kendaraan bermotor karena bahaya. Ke tempat wisata harus menggunakan bis yang memang sudah direm cek. Kalau tidak bahaya, lalu lintas, kecelakaan lalu lintas paling besar di situ. Baik, Pak Firman, kalau tadi sudah dikatakan oleh Pak Budi, sudah ada koordinasi dengan kepolisian, PUPR untuk kesiapan mudik. Kalau dari kepolisian seperti apa potensi simpul kemacetan? Jadi perhatian dari kepolisian. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, jujur saja, kalau kami boleh menyebut tim, begitu izin Pak Menteri, tim kita itu sangat solid. Kami boleh belajar dari pengalaman Lebaran tahun kemarin. Tentu saja catatan tahun kemarin itu menjadi dasar bagi kita tim ini untuk melihat apa-apa yang perlu lebih disiapkan. Dan ternyata apa yang kita antisipasi ini benar bahwa ada peningkatan jumlah masyarakat yang diizinkan mudik tahun ini. Nah, jadi simpul-simpul yang berpotensi, kalau bicara lalu lintas itu mudah saja. Di mana ada potensi bottleneck, disitulah kita harus memastikan rekayasa dengan baik, bagaimana arus itu tidak tiba-tiba kemudian berada di tempat yang menyempit. Nah, ini potensi. Sehingga mulai dari sejak gerbang tol, sepanjang jalan tol, rest area, bahkan exit tol, dan ini tempat-tempat pembuangan di jalan arteri harus merupakan sebuah sistem yang saling mendukung. Baik. Nah, ini yang kita sampaikan kepada jajaran. Apabila nanti ada manajemen di jalan tol, hambatan samping ini harus diupayakan sedemikian rupa tidak terjadi. Yang tidak kalah penting, masyarakat selaku yang akan pelaku pemudiknya ini juga memegang kunci. Karena keberhasilan operasi kita, selain petugas kita disiapkan, pemerintah menyiapkan sarana-prasarana, aturan dan sebagainya, masyarakatnya sendiri. Nah, sepanjang ini bisa bekerja sama dengan baik, mendapatkan informasi yang lebih dini, yang sama dengan Pak Menteri tadi, itu menjadi ya insya Allah kunci keberhasilan sebuah kegiatan operasi. Oke, berarti memang dibutuhkan peran dari semua pihak begitu ya Pak Firman, tidak hanya dari pemerintah, tim pelaksana begitu ya yang akan mengecek begitu secara harian begitu di lapangan, tapi juga masyarakatnya nih juga harus awas begitu ya dengan informasi dan juga memperhatikan rambu-rambu lalu lintas untuk menjaga keselamatan. Lalu terkait kebijakan untuk mengurai potensi kemacetan dan kepadatan ini Pak Firman, bagaimana untuk tahun ini? Apakah nanti tahun ini akan diterapkan skema-skema seperti misalnya ganjil genap atau kontraflow dan lain sebagainya, dan juga prediksi untuk puncak arus mudik ini kira-kira kapan, Pak Firman? Ya, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan tentang SKB, ya surat keputusan bersama itu di situ di dalamnya diatur mereka-mereka yang nanti kapan mereka ada di jalan, kapan tidak. Ini edukasi sebetulnya, Mbak, ya, bahwa masyarakat harus diajak, diberitahu, bahkan mereka peserta yang saya katakan tadi, bahwa dalam sebuah tempat yang terbatas tidak mungkin diisi oleh volume yang bersamaan. Nah, ini logikanya hanya itu sebetulnya, sehingga perlu ada pengaturan-pengaturan yang saya katakan tadi, bisa dengan rekayasa yang salah satunya adalah ganjil genap. Perhitungan kalau ganjil genap ini kita terapkan itu bisa 10% mengurangi kepadatan, sehingga imbauan kami juga langsung mobil yang genap ya kalau bisa pulangnya genap. Jadi kalau pada saat kita terapkan, jadi mereka tidak terkena. Begitu juga yang ganjil. Ini salah satu manajemen yang akan kita terapkan. Yang berikutnya di SKB tadi juga diatur tentang pembatasan operasi beberapa jenis kendaraan tertentu. Yang umumnya mereka tidak bisa mencapai kecepatan minimal. Jadi terlalu lambat, terlalu berat dan segala macam ini diminta untuk tidak beroperasi pada saat hari-hari tertentu, apalagi pada saat puncak. Ini sekali lagi untuk membantu masyarakat yang lain dengan kendaraan yang lebih kecil bisa leluasa tanda kutip menggunakan jalur tertentu. Kita sudah melihat bahwa pemerintah mengupayakan adanya penambahan beberapa rambu ruas jalan, ruas jalan seperti Cikampek lah katakan. Tahun lalu kita memberlakukan one way itu sejak kilometer 47 Cikampek. Kenapa kita di kilometer 47? Karena di ujung jalan MBZ turun itu bottleneck. Sehingga kita membuka ke kanan, tanda kutip, menambah volume. Tahun ini Alhamdulillah, Pak Menteri PUPR, pemerintah, turun MBZ itu langsung
sudah ada ruas jalan tambahan, jadi 4. Sehingga logikanya kalau sekarang itu sudah jadi 4, kami mungkin bisa memaksimalkan lajur tersebut tanpa menambah kontraflow di Cipularang untuk memastikan kendaraan ini sampai ke gate tol di kilometer 70 Cikatama. Dan kami merencanakan one way-nya dimulai dari 72, bukan dari 47. Karena 47 tahun kemarin mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas dari Cipularang. Ini sempat kemarin agak rame. Tahun ini insya Allah isu tadi bisa kita eliminasi. Karena paling banyak saya katakan tadi maksimal kami hanya menggunakan 2 lajur dengan traffic counting tentunya ya. Tapi sepanjang itu tidak, 4 lajur di Cikampek, 4 lajur diterima di Cipali sana sudah sama. Nah ini prinsip pengaturan arus lalu lintas. Yang penting roda bisa bergerak, masyarakat sabar, tidak pindah kanan kiri ekstrim lajurnya, mau toleransi di rest area. Saya kira itu satu langkah yang sangat sudah luar biasa. Baik, sejumlah rekayasa lalu lintas dipersiapkan, kemudian sarana prasarana juga tentu sudah disiapkan ya Pak Budi juga Pak Firmania, termasuk juga masyarakat diminta untuk mudik lebih awal, mengurai kepadatan tadi di jalan-jalan tol dan juga titik-titik kemacetan lainnya, begitu ya Farhanisa ya? Betul sekali, dan juga masyarakat diharapkan untuk bisa mengupdate informasi juga begitu terkait apa saja yang terjadi di jalur mudik, sehingga untuk bisa menjaga keselamatan berkendara, menjaga diri sendiri juga menjaga orang lain tentunya ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, sudah berkenan bergabung, dan juga terima kasih kepada Kepala Korlantas Polri, Bapak Irjen Pol Firman Shantyabudi. Hari ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat pagi. Amin.